Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti dari kelas 2G, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian 2, jurusan Peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 8 poin tentang animal welfare. Poin pertama, penjelasan animal welfare. Poin kedua, sasaran animal welfare. Poin ketiga, penjelasan 5 konsep animal welfare. Yang keempat, penjelasan undang-undang yang mengatur animal welfare. Yang kelima, penjelasan hewan laboratorium. Yang keenam, manfaat animal welfare. Yang ketujuh, penjelasan animal welfare pada salah satu kandang yang berada di kampus 2 Kolbangtan Goa. Yang kedelapan, alasan saya masuk jurusan peternakan. Atau kesejahteraan hewan. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah perlakuan secara wajar, alami dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dari tindak semena-mena manusia. Kesejahteraan hewan saat ini telah menjadi salah satu isu global. Penerapan kesejahteraan hewan diharapkan dalam melindungi sumber daya hewan dari perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan hewan yang pada hakikatnya untuk kesejahteraan manusia. Kedua, sasaran animal welfare atau kesejahteraan hewan. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan atau lembaga konservasi entertainment laboratorium, hewan ternak dan hewan potong atau ternak besar dan ternak kecil, hewan kerja dan hewan kesayangan. Saya akan menjelaskan poin ketiga mengenai penjelasan 5 konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Di negara Swiss diketahui juga memasukkan perlindungan hewan ke dalam amandemen undang-undang sejak tahun 1992 di Inggris, mencetuskan cara untuk menilai kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep 5 kebebasan atau 5 freedom, di antaranya freedom from hunger and thirst atau bebas dari rasa lapar dan haus. Maksudnya adalah senantiasa dapat menyediakan secara terus-menerus akses untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup hewan. Yang kedua, freedom from discomfort atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Maksudnya adalah senantiasa memberikan kesempatan untuk dapat beristirahat, berteduh untuk melindungi hewan dari cekaman lingkungan atau cuaca buruk yang panas ataupun dingin sehingga hewan merasa nyaman dan mampu berproduksi secara optimum. Yang ketiga, freedom from pain, injury, and disease atau bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Maksudnya adalah senantiasa mencegah hewan dari hal-hal yang menyebabkan sakit, luka, dan penyakit dengan melakukan tindakan preventif, kuratif, dan promotif. Yang keempat, freedom from fear and distress atau bebas dari rasa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Ada beberapa peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku yang setiap orang yang tidak layak. Pada pasal 66A dijelaskan setiap orang dilarang atau menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP
yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Selanjutnya, poin kelima, penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Pengertian hewan laboratorium atau HL secara umum yaitu pada poin keenam yaitu manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia dan masyarakat. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia di masyarakat diantaranya yaitu meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perilaku kejam terhadap hewan. Terus yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas. Poin ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu A. Daging tidak rusak atau tidak memar atau luka. B. Daging yang aman, sehat, utuh dan halal atau asu. Bagian C. Daging yang lembut atau tidak liat, warna cerah, segar dan lembab. Meningkatkan harga jual hasil utama peternakan atau daging, telur dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait poin ketujuh, yaitu penerapan 5 freedom pada salah satu kandang di kampus 2 Politeknik Pembangunan Goa. Kandang yang dipilih yaitu tipe kandang penggemukan untuk kambing. Jika dilihat dari tipe kandang kambing yang berada di kampus Polbangtan Goa, sudah mencakupi beberapa syarat kebebasan ternak dari animal welfare itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya bebas dari rasa lapar. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan ternak dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Yang kedua, bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Ini dapat dilihat bahwa tipe kandang tersebut sudah cukup membuat ternak yang ada di dalam kandang merasa nyaman, serta terlindungi dari panas dan hujan. Yang ketiga, bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kandang yang selalu terjaga kebersihannya, sehingga dapat meminimalisir faktor penyebab penyakit pada ternak tersebut. Yang keempat, bebas dari rasa takut atau penderitaan. Ini dapat dilihat dari kondisi kandang yang terpisah antara ternak yang satu dengan ternak yang lainnya, sehingga ternak tidak bisa saling menyakiti satu sama lainnya. Yang terakhir, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Hal ini ditinjau dari luas. Poin ke-8, alasan saya memilih jurusan peternakan. Sebelum saya menjelaskan tentang alasan saya mengapa saya memilih jurusan peternakan, saya ingin bercerita sedikit mengenai peternak di daerah saya, yaitu di Kabupaten Parigi Motong, khususnya di desa saya. Nah, di desa saya itu lebih banyak peternak hanya mengembalakan ternaknya saja dan juga dijadikan sebagai tenaga kerja. Selain itu, peternak di desa saya belum mengetahui bagaimana cara memperlakukan ternak dengan baik dan juga cara pembuatan pakan yang bernutrisi. Nah, alasan saya memilih jurusan peternakan karena termotivasi untuk memberikan ilmu yang saya dapat dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Goa ini untuk masyarakat di desa saya, khususnya para peternak, agar mereka memahami bagaimana cara memperlakukan ternak dengan baik serta bisa menerapkan konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Saya bersyukur bisa masuk di kampus ini dengan harapan ilmu yang saya dapatkan di kampus ini insya Allah bisa saya terapkan di daerah saya nanti. Nah, demikian penjelasan saya mengenai 8 konsep animal welfare. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.